YouTube. Kembali lagi di channel Mr. Konja. Hari ini tanggal 27 Desember kami akan melanjutkan perjuangan yang kami lakukan kemarin. Karena kemarin ada peristiwa yang di luar dugaan, di mana selang inti ini ada yang bocor, kemudian selang drip di ujung sana ada yang bocor juga. Maka dari itu kita tunda dan kita lanjutkan hari ini. Dari peristiwa kemarin, setelah kami renungkan, ternyata ada hal positifnya ya. Karena jika kami paksakan kemarin itu ataupun berjalan lancar pun untuk aliran pupuknya ini, tidak lama setelah itu muncul hujan yang cukup deras. Artinya nilai positifnya adalah meskipun kami mengaliri pupuk tersebut secara lancar, akan menjadi sia-sia karena disirami air hujan yang cukup deras. Ya, itu mungkin hikmah yang bisa kami ambil sementara ini. Tetap semangat, tetap berikhtiar, tetap istiqomah, dan bersungguh-sungguh dalam menjalani budidaya porang ini. Ternyata kemarin di selang utamanya ada nambah satu lagi ya pemirsa. Untuk yang bocor ada satu kecil, mungkin hanya goresan 1 cm, tapi itu jika dibiarkan akan semakin memperlebar karena tekanan airnya yang cukup deras. Karena itu baiknya langsung kita lakukan penyambungan atau penambalan dari selangnya dengan menggunakan paralon seperti yang kemarin. Sebetulnya secara konsep yang kami gunakan di sini, jika kemarin itu tidak ada hambatan yang di luar dugaan, ada yang bocor, itu terkait efektivitas kami rasa cukup efektif. Tetapi setelah kami pikir-pikir lagi untuk efisiensi ini, kami rasa tidak efisien ya, karena terlihat dari penggunaan pupuk saja. Untuk mencampur satu kolam itu membutuhkan 60 liter seperti itu. Jadi silahkan pemirsa nilai sendiri apakah mau menggunakan konsep yang kami aplikasikan di sini atau tidak. Kembali lagi ke pertimbangan pemirsa semua. Kalau dari sisi efektivitasnya, yang kami nilai jika tidak ada kendala seperti kemarin, setidaknya kita hanya menghidupkan mesin saja, kemudian mengecek di tiap ujung selang dripnya. Jika itu sudah mengalir, artinya bisa ditinggal ngopi-ngopi di gubuk, tunggu beberapa saat dengan setelan gas yang kecil saja, menunggu sampai pengaliran tersebut merata tanpa perlu repot-repot melakukan penyemprotan keliling lahan ya. Nilai efektivitasnya sih di situ menurut kami. Tapi kalau dari sisi efisiensi tidak efisien karena jumlah pupuk yang digunakan sangat banyak. Bisa dikatakan boros pupuk ya jika menggunakan metode seperti ini. Yang sudah dihidupkan lagi, kita cek kembali. Wah, ini sepertinya belum tembus. Tidak masalah. Kita coba cek terus. Tetap semangat, tuh Pak D aja semangat tuh.
Ya, repotnya paling cuma seperti ini, lakukan pengecekan saja. Artinya tidak perlu, kalau semua sudah berlangsung dengan baik, tidak perlu keliling untuk nyemprot. Perbandingannya seperti itu. Kalau di sini sudah oke, selang drip kecil-kecilnya ini tidak ada yang bocor, sudah mengalir, sudah bisa ditinggal. Menunggu waktu beberapa detik, menit untuk sampai merata pengaliran pupuknya. Menunggu. Oh, sudah ada bunyi tanda-tanda. Lihat di sini. Ya, sudah menggelembung ya. Oke, perlahan sudah mulai teraliri tuh. Kemarin kami banyak mengatakan bocor-bocor, padahal memang pengaplikasian selang drip ini memang harus dibocorkan, tetapi bocor yang kami maksud kemarin itu bocor yang terlalu besar. Idealnya kan seperti ini, hanya untuk pengaliran sedikit demi sedikit seperti ini. Nah, itu kami katakan bocor kemarin ya, maksudnya adalah bocor yang sobek parah. Alhamdulillah di petaan ini sudah tidak ada yang bocornya begitu besar, bocor yang tidak sesuai skenario. Ya, terdengar seperti hujan dari bawah. Dan saya kembali ke petakan atas. Ini sudah teraliri bagian sini. Sudah. Sini juga sudah. Alhamdulillah ya. Oh, ada satu bocor lagi. Yang ini belum, Mas. Satu, dua, tiga. Mas, bocor. Oke, tertunda lagi. Kita perbaiki dahulu. Ada beberapa titik di sini. 1, 2, 3. Kita tutup musa ya. Sama di atas itu 4. Stop dulu ya. Kalau tidak sesuai skenario, yang keluar begini nih. Jadi terlalu melimpah, tumpah ruah. Ya, tidak masalah, namanya trial error. Kami juga tidak menyarankan untuk pemirsa yang ingin mencoba, tetapi kalau mau mencoba ya silahkan, resiko ditanggung masing-masing. Sebetulnya ini karena bisa dikatakan human error ya, human error karena terbeset arit. Pemirsa, karena ditemukan kembali untuk selang yang bocor, ada sekitar 3 atau 4 titik lagi, menyebabkan isi kolam habis tetapi belum mengaliri seluruh lahan ya. Jadi sementara kami nilai pengaplikasian kolam dan selang drip
kurang efektif dan efisien. Tadi kami sempat mengira cukup efektif jika tidak ada kendala kebocoran pada selang drip kecilnya. Tapi kalau kondisi selang drip kecil itu banyak yang bocor, sangat tidak efektif dan tidak efisien. Ini kami mengisi lagi untuk kolamnya karena dirasa isi kolam sudah habis, tapi belum cukup untuk mengaliri seluruh bagian lahan sisi kanan ini. Baik pemirsa, ini ba'da zuhur ya, sekitar jam 1-an. Kita coba lanjutkan perjuangan menambal atau menyambung kembali mana yang bocor-bocor di selang kecil. Metode yang kami coba lakukan kali ini mungkin agak kami coba ganti ya. Yang tadinya kami coba aliri langsung sampai bawah sana, ini kita coba sekat terlebih dahulu. Kita sekat di petaan keempat, jadi ini petaan keempat dari gubuk. Jadi kita coba aliri dulu bagian yang atas, ya ketahuan bocor kan baru yang bawah-bawah tadi ya. Tetap diperjuangkan, semangat. Ini sekat yang kita lakukan dengan cara mengikat selang intinya dengan karet ya. Harapannya bisa menghambat alirannya supaya di stop dulu di sini agar yang teraliri bagian ini ke atas ya. Doakan semoga tidak ada lagi yang bocor pemirsa. Cukup melelahkan fisik dan pikiran ya kalau bocor seperti itu tadi. Baik pemirsa, tiba saatnya kami di titik menyerah ya, karena setelah diperjuangkan tadi, memang untuk metode yang dilakukan penyekatan di 4 petak lahan sebelah kanan ini memang sudah tidak ada yang bocor ya. Ternyata kendala lain muncul, di mana selang-selang kecil yang dulu saat instalasi selang dilakukan pertama kali itu sudah dilakukan pelubangan di tiap bolongan-bolongan mulsa ini. Ternyata banyak yang tertutup. Jadi agak ironi memang. Masalah pertama yang muncul karena banyak lubang yang tidak sesuai skenario. Setelah itu selesai, muncul masalah baru di mana lubang yang telah dibentuk sesuai skenario tertutup kembali. Maka pada akhirnya kami memutuskan untuk berhenti melakukan pemupukan lanjutan dengan cara penggunaan selang drip dan kolam ini. Kita beralih ke cara konvensional, yaitu dengan dilakukan penyemprotan. Mungkin hal ini bisa jadi buat pelajaran ya, bisa jadi pelajaran untuk pemirsa yang mungkin tertarik untuk melakukan pengolahan lahan dengan implementasi selang drip. Mungkin poin-poin yang bisa kami sampaikan yang perlu diperhatikan jika akan melakukan instalasi selang drip di lahan porang ini. Yang pertama, pastikan ketika sudah terpasang selang dripnya,
di seluruh lahan sudah terinstalasi. Pastikan secara rutin dilakukan pengairan melalui selang tersebut. Kemudian yang kedua, jika ingin melakukan pemupukan menggunakan selang drip, ada baiknya tidak langsung air yang ada di kolam atau sumber air lainnya diberikan pupuk. Ada baiknya diberi air tawar saja, jangan diberikan pupuk terlebih dahulu, untuk memastikan bahwa seluruh instalasi selang dripnya berjalan lancar. Itu yang kedua. Yang ketiga, saat dilakukan penyiangan yang di dalam gulutan, pastikan pekerja tidak menggunakan arit ya atau benda tajam lainnya. Boleh saja menggunakan alat tersebut, tetapi harus dipastikan untuk dilakukan dengan lebih hati-hati agar tidak terkena selang dripnya atau nyenggol selang dripnya, karena sayatan itu, yang tersayat selang dripnya yang perih kita yang melakukan budidaya atau petani yang mengimplementasikan selang drip ini, hatinya yang perih. Selang yang tersayat, hati petani yang perih. Setelah berada pada titik menyerah saat ini, jika ada pertanyaan, apa untungnya? Untungnya, untung saja porang-porang kami masih berdiri tegak, masih hijau, masih bisa tumbuh dengan metode lainnya. Seperti itu pemirsa. Menyerah untuk melakukan pemupukan ya, pemupukan lanjutan dengan selang drip ya, tapi tetap masih ada jalan lain, yaitu dengan pemupukan dengan cara disemprot. Nah, mungkin itu satu pelajaran ya, ketika kita berusaha untuk mencapai satu tujuan dengan cara berinovasi dan sudah mentok dalam perjalanannya, kita bisa beralih kembali ke cara konvensional. Tetap semangat. Sebetulnya menyerah yang kami ucapkan di sini tidak menyerah secara total ya, karena masih ada waktu beberapa musim. Karena ini kan rencana kami penanaman untuk 2 musim ya. Untuk pengaplikasian selang drip ini tetap kita lakukan perbaikan-perbaikan. Sembari perbaikan itu selesai dan dapat diandalkan selang dripnya, kita menggunakan cara konvensional itu tadi. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Semoga video ini bisa menjadi pelajaran, semoga bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya. Terima kasih. Salam Mr. Konjak.